Saudara-saudari terkasih, kita tentu ingat dengan baik peristiwa Menara Babel. Pada waktu itu, manusia berusaha untuk membangun menara dan dikatakan untuk mencari nama. Dan mereka sepakat lalu membangun menara yang sangat tinggi. Dan Tuhan melihat bahwa ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena manusia itu powerful sekali. Dan terutama ketika bersatu. Dan Menara Babel mau mendirikan sendiri sebuah lambang egoisme, kemampuan untuk mencapai bahwa dengan usahanya sendiri manusia itu bisa kalau bersatu. Maka Tuhan melihat ini berbahaya sekali. Dan Tuhan kemudian mengacaukan mereka. Mengacaukannya dengan sangat sederhana, yaitu supaya mereka tidak bisa berkomunikasi. Dan karena itu tidak bersatu, tidak bisa sungguh-sungguh sepakat, seia sekata. Dan kemudian kita tahu kisah akhirnya, Menara Babel itu hancur lebur, karena manusia tidak bersatu. Saya mencoba melihat bahwa sekarang ini juga manusia dengan segala kekuatannya itu berbahaya sekali apalagi kalau bersatu. Lautan yang dalam pun bisa dieksplor, dikeduk, dieksploitasi. Hutan yang dalam dengan segala macam bahaya pun no problem. Pohon-pohon besar dengan sangat mudah dalam hitungan menit ditebang habis. Sampah-sampah dibuang begitu rupa, sampai lautan penuh dengan sampah plastik. Dan sekarang ini manusia bertindak dalam kesatuan mereka, menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri, yaitu bumi yang indah ini. Mungkin hampir sama peristiwanya dengan Menara Babel. Demi mencari nama, mencari apa yang penting, membahagiakan dirinya sendiri, manusia terus-menerus menghancurkan lingkungannya. Dan kelihatannya unstoppable, tidak bisa dihentikan. Saya bertanya dalam hati saya, apakah virus corona ini adalah bentuk Menara Babel yang lain, yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan manusia kembali, supaya bertanggung jawab satu sama lain, supaya bersatu untuk kebaikan, dan supaya sungguh-sungguh mengasihi, hidup dalam kasih, bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kehidupan orang lain. Tentu ini adalah pertanyaan nakal yang menjadi inspirasi saya untuk berefleksi. Dan mari kita refleksikan tentang virus ini. Virus ini sebetulnya gampang-gampang susah. Kalau dikatakan bahwa sulit dibunuh, benar. Virus ini sulit dibunuh. Dicarikan vaksinnya belum ketemu, obatnya juga belum bisa didapatkan yang sungguh efektif. Tetapi juga sebetulnya tidak sulit, karena virus ini hancur ketika kena sabun. Jadi kalau tangan kita atau badan kita terkena virus ini, tetapi kemudian kita bersihkan dengan sabun, karena virus bersifat protein, maka dia hancur, lebur. Dan sebetulnya dengan menggunakan masker, kita tidak akan tertular, karena virus ini melalui droplet. Kalau dua-duanya pakai masker, kemungkinan tertularnya itu 1,5%, kecil sekali. Beda kalau tidak pakai masker. Dua-duanya tidak pakai masker, yang sudah terkena virus dan yang tidak, kemungkinan tertularnya itu 100%. Kalau yang tidak tertular menggunakan masker, 70%. Kalau yang terkena menggunakan masker, 40%. Kalau dua-duanya pakai masker, 1,5%. Karena memang droplet. Tidak akan kena. Apalagi menjaga jarak, kemungkinannya menjadi 100%. Dan kalau kemudian mencuci tangan, maka virus yang tidak masuk ke dalam, dia akan mati oleh sabun. Bahkan
ketika tidak dicuci pun kalau dia tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita, virus itu akan mati sendiri pada waktunya. Jadi sebetulnya mudah, yaitu kalau memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Namun di sini masalahnya. Bukan hanya masalah memakai masker, kemudian menjaga jarak, tetapi kemudian dan juga mencuci tangan dengan sabun. Tapi masalahnya adalah mencintai, bertanggung jawab terhadap orang lain. Karena dengan memakai masker sebetulnya saya mengatakan kepada Anda, I love you. Saya menjagamu. Ini adalah tindakan cinta, bukan sekedar memakai masker. Saya menghargaimu. Saya bertanggung jawab terhadap keselamatanmu. Maka saya pakai masker. Maka setiap kali ada orang pakai masker, saya melihat dan bertemu, di dalam hati saya mengatakan, terima kasih. I love you too. Saya menjagamu juga. Saya pakai masker juga. Saya bertanggung jawab terhadap keselamatanmu juga. Dan ketika ada orang menjaga jarak, saya tidak tersinggung. Saya justru berterima kasih. Terima kasih. Engkau bertindak sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab. Ikut menjaga keselamatan saya. Dan ketika setiap kali saya mencuci tangan dengan sabun, orang lain mencuci tangan dengan sabun, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita sepakat, sehati sepikir untuk mengalahkan virus ini dengan sering mencuci tangan dengan sabun. Tetapi itu tidak mudah karena masalah mencintai dan bertanggung jawab. Ada orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Oh, saya enggak apa-apa, saya sehat. Saya enggak pakai masker, enggak apa-apa kok. Atau kalau toh saya kena, saya yang kena, Anda tidak kena. Jadi enggak usah masalah. Inilah justru persoalannya. Menara Babel yang baru. Ketika kita tidak sepakat, tidak seia sekata, kemudian tidak hidup dalam cinta kasih, dalam kepedulian dan tanggung jawab terhadap yang lain, akan terjadi menara Babel yang gagal dibangun. Peradaban akan hilang. Tetapi yang sungguh-sungguh taat dan setia, bertanggung jawab terhadap hidup orang lain dan diri sendiri dengan memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun, selamat. Dan sudah terbukti beberapa negara yang taat masyarakatnya sadar bahwa saya bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Bukan hanya masalah saya. Sudah selesai persoalan COVID-19 ini. Justru COVID-19 ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Bahwa kita tidak bisa egois memikirkan diri sendiri. Kalau kita egois, bukan hanya kita yang binasa, orang lain juga binasa. Maka ini seperti menara Babel yang baru. Apakah kita kemudian tercerai-berai, lalu menaranya gagal, atau kita bersatu, saling bertanggung jawab terhadap hidup orang lain satu sama lain, menghargai dan bertanggung jawab akan kehidupan orang. Saya tidak bisa hidup egois lagi, saya tidak bisa hidup sendiri lagi, saya tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Keselamatannya harus bareng-bareng. Kita sebetulnya sedang dibawa oleh Tuhan, diingatkan kembali bahwa hidup kita itu sangat berpengaruh terhadap orang lain. Kita bertanggung jawab atas hidup orang lain, kebahagiaan orang lain, keselamatan orang lain. Kita tidak bisa hidup egois lagi. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ya Bapa, aku berdoa supaya mereka semua bersatu, murid-murid Yesus maksudnya. Supaya dunia tahu bahwa aku dan engkau adalah satu dan mereka adalah muridku, yaitu ketika mereka bersatu. Maka ini adalah ujian bagi kita semuanya, tetapi terutama bagi pengikut Kristus. Apakah kita bisa bersatu untuk menyelamatkan peradaban, menyelamatkan nyawa kita semua? Murid Yesus selamatnya karena cinta. Memakai masker itu, saya mencintaimu, saya menghargaimu, saya bertanggung jawab terhadap keselamatanmu. Menjaga jarak itu, saya mencintaimu, saya menghargaimu, saya sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap kehidupanmu. Mencuci tangan itu sama, kita sedang bersatu
untuk hidup saling menyelamatkan satu sama lain. Kita sedang belajar mencintai. Mencintai itu konkret, bukan hanya ide, bukan hanya perasaan, tetapi sebuah tindakan sederhana yang konkret sekali. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Kalau kita pakai masker bukan paranoid, kita sedang menunjukkan tindakan cinta yang konkret. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, yaitu kita mau hidup berdasarkan kasih dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sesama kita. Sebentar lagi kita sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan misa offline. Dan ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita murid Kristus bisa bersatu? Apakah murid Kristus menghayati nilai ketaatan? Taat terhadap SOP yang dibuat, taat terhadap petugas-petugas yang mengatur supaya kita selamat. Apakah atau sebaliknya, kita adalah orang-orang yang mau menangnya sendiri, mengikuti keinginannya sendiri, tidak mau nurut apa yang diatur oleh para petugas. Dan ini adalah ujiannya. Ketaatan membawa selamat, egoisme membawa kematian. Mungkin ada yang protes karena diatur ini itu seolah-olah dilarang untuk misa. Padahal kami sedang tidak melarang, tetapi sedang melindungi Anda, berusaha menyelamatkan Anda, sedang bertanggung jawab atas hidup Anda, dan mengajak Anda juga ikut bertanggung jawab atas hidup kami dan hidup Anda sendiri. Karena untuk mengalahkan virus ini, bukan pertama-tama dengan menemukan vaksin, fine, that's good. Tetapi pertama-tama mengubah pola hidup kita, untuk hidup tidak untuk diri sendiri. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita hidup, kita bukan hidup untuk diri sendiri. Kalau kita mati, bukan mati untuk diri sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Dan ini adalah ujian. Apakah kita akan kembali seperti Menara Babel dengan terpecah belah, tidak bersatu, tidak hidup dalam cinta kasih, tidak bertanggung jawab terhadap hidup sesama, atau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, hidup dalam kasih, bertanggung jawab terhadap keselamatan, bertanggung jawab terhadap kebahagiaan orang lain, dengan tindakan kasih yang konkret, yang sederhana, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan dengan sabun. Kemudian juga ikut menjaga, bersatu, sepakat, taat. Sekaligus kita sedang belajar mencintai. Mencintai itu konkret, mencintai itu berarti taat, mencintai itu berarti bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Mencintai itu berarti tidak egois. Luar biasa bahwa virus ini sebetulnya dipakai untuk Tuhan untuk mengembalikan martabat manusia yang hanya bisa hidup karena diciptakan karena cinta. Dan hidup dan terus berkembang kalau dia hidup dalam kasih. Dan kalau bertanggung jawab satu sama lain. Kita tidak bisa hidup egois lagi. Dan kita mau dikembalikan supaya kita sadar bahwa tindakan kita sedetik, sekecil apapun ikut mempengaruhi kehidupan orang lain. Nantinya bukan hanya masalah memakai masker dan kemudian menjaga jarak, tetapi juga tidak sembarangan menebang pohon, tidak sembarangan membuang plastik, sampah plastik, tidak sembarangan juga kita merusak alam. Karena itu semua adalah tindakan cinta. Tanggung jawab terhadap keselamatan saudara-saudari kita. Tanggung jawab terhadap Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta ini. Tanggung jawab juga terhadap anak cucu kita. Dan itulah usaha Tuhan. Karena mungkin sudah sulit untuk diingatkan. Dan manusia ini punya kuasa luar biasa ketika punya kemauan dan sungguh-sungguh mengejarnya unstoppable. Mungkin virus ini menjadi sarana bagi kita untuk kembali mengubah cara hidup, cara pandang, memandang diri kita sendiri dan Tuhan dan alam. Ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan alam dan sesama. Tidak lagi hidup egois demi diri sendiri.
sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Hidup dalam nilai ketaatan, kerendahan hati, dan tanggung jawab terhadap sesama. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita semua selamat, karena kita hidup berdasarkan cinta. Semoga kita semua selamat, karena kita saling bertanggung jawab terhadap keselamatan satu sama lain. Dan semoga kita semua taat, karena ketaatan membawa keselamatan. Seperti Yesus taat, kemudian taat sampai wafat, dan membawa keselamatan bagi kita. Kita para murid Kristus, tetapi juga seluruh umat manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus bersatu, saling bertanggung jawab terhadap keselamatan satu sama lain. Dan juga taat terhadap kehendak Tuhan, melaksanakan firman Tuhan secara nyata, mengasihi dalam tindakan yang konkret, termasuk dalam hal-hal kecil, sebagai wujud tanggung jawab kita satu sama lain. Semoga Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, sehingga kita semua mampu bersatu, hidup dalam kasih, dalam ketaatan, dalam tanggung jawab, dan menikmati keselamatan bersama-sama. Tuhan memberkati.